Nah, waktu di hutan mati itu, Cedede ini mendengar suara seperti orang ketawa gitu. Nah, dia tengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Parahnya lagi, si anaknya ini, bajunya ini kayak ketarik-tarik gitu loh cuy. Yang Tarik-tarik. Iya, ketarik-tarik, tapi nggak tahu siapa yang narik gitu kan. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan gue Dito di channel Mahasiswa Siluman. Di segmen kali ini kita datangin narasumber, dan narasumbernya adalah samping saya, Bang Ipul. Halo bro. Apa kabar bro? Jadi minggu kemarin kan kita udah datengin Bang Ipul juga tentang ceritanya waktu ke Gunung Lawu yang gagal muncak ya. Iya. Dan sekarang tuh dia punya cerita baru coy. Dia tentang pendakiannya ke Gunung Papandayan, ya kan. Waktu itu kalau nggak salah kan pendakian tahun 2020 ya bro. Kalau boleh tahu sedikit ceritanya gimana sih bro? Kemarin kan gue udah sharing yang pengalaman Lawu, dan kali ini gue mau sharing pengalaman yang di Gunung Papandayan waktu itu tahun 2020, habis corona lah ya kurang lebih ya. Waktu itu gue mendaki di Gunung Papandayan ya biasalah ibaratnya, terus sampai ke Pondok Salada itu gue sempat ngobrol sama salah satu penjual yang ada di Pondok Salada. Jadi dia tuh punya warung kan, itu ibu-ibu penjual warungnya, dan kita sih ngobrol bareng lah sampai akhirnya dia itu cerita atau curhat tentang pengalaman mistisnya selama 6 tahun berjualan di Pondok Salada Gunung Papandayan. Kalau sekarang mungkin ya sudah 8 tahun lah beliau, karena tahun 2000. Tapi dia katanya selama berjualan itu ya mengalami banyak, bukan banyak sih, mungkin ada beberapa kejadian-kejadian mistis yang pernah dia alaminya selama berjualan di sana. Mungkin sebelum lanjut nih, bagi kalian yang punya cerita horor, mistis yang pingin kalian ceritain ke channel ini, atau kalian pingin datang ke basecamp Mahasiswa Siluman nih dan ceritain langsung di sini, kalian bisa juga langsung hubungin kita lewat sosmed, bisa IG, TikTok, atau kirim email kalian via email yang tertera di bawah lah ya. Jadi tanpa berlama-lama, daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya Bang Ipul. Tapi sebelum itu, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat Ya, nama gue Ipul ya. Mungkin beberapa viewer udah pernah tahu. Kali ini gue mau sharing pengalaman gue waktu mendaki ke Gunung Papandayan. Waktu itu di tahun 2020, tepatnya ya bulan Agustus lah. Mungkin setelah corona itu udah mulai agak reda ya. Waktu itu gue total rombongan itu ada sekitar 10 orang. Jadi ada 3 orang cewek dan 7 orangnya itu laki-laki. Yang laki-laki itu ada gua, si Adi, Jojo, Hilman, Anggi, Heri, sama satu lagi si Agung. Sedangkan yang perempuan itu ada Megumi, ada Rani, dan yang terakhir itu ada Cici. Kemudian sekitar jam 10 malam lah ya, ibaratnya kita sepakat untuk bertemu di salah satu titik temu di daerah Jakarta Barat, tepatnya itu di Kedoya lah ibaratnya. Dan waktu itu perjalanan menuju ke Garut, kita itu nyarter mobil Grand Max, karena teman kita ya nyarter si Hilman ini. Kebetulan waktu itu kurang lebih perharinya itu 350. Iya, jadi kita nyarter kan 2 hari. Nah itu kurang lebih ya 700 ribuan lah ibaratnya waktu itu. Kemudian setelah itu kita jalan lah ya, kurang lebih sekitar jam 10 lewatan, dan waktu itu yang nyupirin itu si Hilman, salah satu teman kita. Kita jalan menuju ke Garut. Ya kurang lebih sekitar jam 4 pagi ya. 4 pagi itu kita sudah sampai di pintu masuk basecamp Papandayan. Waktu itu kebetulan pas kita datang itu karena terlalu pagi, ternyata belum buka cuy. Jadi ya kita harus nunggu lumayan lama sih di situ. Tapi ya nggak apa-apa lah, ibaratnya akhirnya kita nunggu, dan setelah buka kemudian kita ngurus maksi tuh. Dan waktu itu simaksinya itu lumayan, untuk gua ya waktu itu ya lumayan mahal sih, karena emang Papandayan kan emang udah terkenal kan ibaratnya. Kurang lebih waktu itu sekitar 65.000 kalau nggak salah. mahal sih banget. Kemudian setelah gua prepare dan
Gua siap-siap semuanya, kurang lebih sekitar jam 9 pagian lah, 9 pagi itu kita udah mulai start pendakian tuh. Dan waktu itu awal jalurnya itu masih didominasi pakai aspal kan itu kan. Kalau sekarang sih aspal. Nah, terus setelah aspal gue jalan-jalan ya biasa lah, kita kan foto-foto terus berhenti jalan lagi. Terus sampai ke jalan setapak. Dan setelah melewati jalan setapak itu kita sampailah di kayak jalur yang agak bebatuan, dan itu pemandangannya bagus coy, karena di kan kirinya itu ada kawah terus, dan apa ya bagus lah ibaratnya, tapi agak bau belerang sih. Karena dekat dengan kawah. Iya, karena dekat dengan kawah mungkin ya, jadi bau belerangnya itu lumayan tercium sih nih ibaratnya. Terus kita jalan udah biasa lah, terus kemudian kita istirahat, dan di jalur itu juga pas kita jalan itu ternyata ada jalur motor. Jadi memang memang banyak yang sampai motor itu sampai ke Pondok Saladah lah ibaratnya. Jadi walaupun treknya kalau gue pribadi ngalamin sih ya, maksudnya kalau gue pribadi yang nyetirin sih jujur agak gimana ya, agak ngeri sih. Iya, tapi mungkin kalau mereka kan udah biasa gitu kan. Dan jadi mata pencaharian. Iya, mungkin itu jadi ya bener sih, jadi mata pencaharian dan mungkin meningkatkan perekonomian mereka kan. Dan setelah kita foto-foto ya kan, terus kita istirahat, dan ternyata salah satu teman kita namanya ini si Cici, dia ini udah lemes banget coy. Ya nggak tahu ya, mungkin karena cewek, dan tapi sih gue nggak tahu apakah dia baru pertama kali atau enggak ya. Gue lupa sih, cuman waktu itu dia udah lemes banget tuh di pertengahan jalan itu, dan akhirnya dia nebeng motor alias ngojek lah ibaratnya. Bayar tapi waktu itu bayar kurang lebih sekitar 200 ribuan. Mahal ya. Iya. Mahal. Tapi mungkin untuk resikonya juga mungkin sangat-sangat bahaya sih sebetulnya. Jadi memang karena emang jalannya nanjak kan, daripada mungkin kalau dia jalan juga kelelahan kan. Jadi ya mungkin itu salah satu opsi lah ya ibaratnya, buat yang nggak kuat itu ada opsi ojek lah ibaratnya. Terus jadi sisanya itu kita 9 orang tuh, karena si Cici ini kan naik ojek kan ke Pondok Saladah duluan. Nah waktu itu kita jalan-jalan terus kan 9 orang itu, dan waktu setelah dari kawah itu jalannya udah mulai agak nanjak cuy. Udah mulai agak nanjak, dan terus kemudian agak nurun, tapi di pinggirnya itu udah lumayan kayak tebing lah ibaratnya. Dan banyak banget kayak ada sih nanti di dokumentasi itu kayak batu-batu yang dibentuk love atau apa gitu dari pemandangan. Lama kelamaan itu jalurnya udah mulai didominasi dengan area vegetasi lah ibaratnya. Nah singkatnya kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan ya ibaratnya. Akhirnya setelah melewati area vegetasi itu kita udah sampai di Pondok Saladah. Jadi Pondok Saladah itu emang tempat yang buat ngecamp lah ibaratnya. Kurang lebih waktu itu jam 12 siangan lebih lah kita sampai di Pondok Saladah itu. Dan ketika kita sampai, kita nyari dong si Cici ini. Temennya tadi. Iya, yang tadi naik ojek. Dan ternyata kita cari-cari muter-muter tuh nggak nemu cuy. Hilang, tersesat. Ya kita kan nggak tahu lah, karena kondisi waktu itu tuh udah udah ramai banget lah. Dan kan nggak bisa nyari satu-satu, karena akhirnya kita lapor ke petugas. Dan setelah tanya-tanya ternyata si Cici ini lagi nyari sinyal. Jadi dia nyari kayak tempat yang emang ada tuh, kalau itu di belakang pos tapi agak ke tebing. Kayak depannya tuh tebing, nah itu sinyalnya lumayan bagus sih. Jadi kalau misalkan yang ke Papandayan itu masih ada sinyal coy, cuman emang mesti harus nyari sih di spot-spot yang tertentu kan. Nah setelah kita ketemu lagi dengan si Cici kan, akhirnya rombongan kumpul lagi kan menjadi ke 10 orang. Dan setelah kumpul lagi itu, awalnya sebetulnya kita niatnya itu ngecamp di tempat yang banyak pohonnya, yang agak ke atas. Yang kayak hutan-hutan itu ya. Yang ada pohonnya itu rada banyak lah. Bukan yang di tengah-tengahnya itu kan. Karena kita itu sempat trauma, karena di pendakian Papandayan yang pertama, yang part 1-nya itu kita semua diganggu sama omen. Omen? Iya. Apa itu omen?
Jadi Omen itu sebutan untuk babi hutan yang ada di Gunung Papandayan. Oh, babi. Iya. Babi. Jadi mereka itu menyebutnya dengan sebutan Omen lah ibaratnya. Dan itu tuh tahu nggak, kesalahan kita itu dulu, jadi sisa makanan atau sisa ininya tuh masih di depan tenda kan. Oh, ngais-ngais makanan. Iya. Sisa makanan. Iya, jadi pas pagi-paginya tuh udah pada wah berantakan lah ibaratnya. Akhirnya dan kita juga diperingatin petugas katanya jangan terlalu ke atas lah ibaratnya campnya. Jadi akhirnya kita ngecamp di samping warung. Oh, malah di samping warung. Iya, karena emang sebenarnya kita persiapannya untuk Gunung Papandayan ini untuk logistiknya ya, yang berat-beratnya itu kita emang sudah rencana mau makan di warung ibaratnya. Dan kita ya paling cuman bawa mie instan dan bawa minuman aja sih ibaratnya. Untuk makanan beratnya kita makan di warung aja. Jadi waktu kita sampai itu dan ibaratnya kita diriin tenda dan kita lagi semua kerja buat ngedidiin tenda, ternyata salah satu teman kita si Hilman itu malah tidur. Iya, karena dia itu kecapean karena emang semalam kan dia nyetir terus kan. Oh, yang nyupir. Iya, dan nyupirnya itu jadi dia itu apa ya, orang ngantuk kan tapi jadi supir. Ya akhirnya dia tertidur lah ibaratnya, dan tahu-tahu bangun itu udah tendanya malah udah berdiri. Wah, enak banget ya. Enak banget itu. Jadi ya pasti kalian juga apa ya, di tim-tim pendakian kalian pasti ada kan yang sukanya nggak ngapa-ngapain, suka tidur doang, suka makan doang, itu ya pasti ada lah. Atau Tinggal beres lah ya. Iya, tinggal beres. Atau yang si paling rajin juga ada kan. Jadi setelah tenda berdiri itu kita langsung menyerbu warung yang ada di depan kita. Waktu itu ada 2 warung, warungnya Cedede sama warungnya Cemumun, dan kebetulan kita mampir ke warungnya Cedede. Kemudian setelah kita makan-makan ya, ibaratnya setelah kenyang, kemudian kita dikasih tahu sama si Cedede ini, katanya di belakang itu ada lahan ya kayak padang itu yang mirip alun-alun Surya Kencana, di mana dia itu banyak banget tumbuhan-tumbuhan edelweiss. Itu katanya indah lah ibaratnya. Dan waktu gua di pendakian Papandayan 41-nya itu belum ada, itu belum dibuka lah mungkin ya, mungkin belum dibuka. Ada sekarang itu udah dibuka, lumayan luas sih, nanti ada dokumentasinya ya ibaratnya. Akhirnya karena diinfoin sama Cedede itu, akhirnya kita semua setelah selesai makan dan minum kita ke padang itulah ibaratnya, lebih ke kayak apa ya, taman lahan yang cukup luas, sabana lah ibaratnya. Kita di sana foto-foto, dan ternyata di sana itu ada banyak banget tenda-tenda yang sudah berdiri cuy. Jadi memang ada beberapa yang milih untuk ngecamp di sana, dan di situ kita foto-foto dan kita sempat main apa ya waktu dulu, ABC 5 dasar kalau nggak salah. Main game lah. Iya, main game lah ibaratnya, seru-seruan kita ini. Kemudian setelah kurang lebih lumayan sore ya kayaknya, terus akhirnya kita balik ke tenda masing-masing lah ibaratnya. Kemudian setelah sampai di tenda, kita karena capek ya, ada beberapa yang emang langsung istirahat dan ada beberapa yang bikin kopi dan teh lah. Malamnya kita itu mau bikin omelet sebenarnya, tapi karena persiapannya emang kurang dan waktu itu kita nggak bawa minyak, akhirnya kita nyuruh salah satu teman kita itu untuk minta minyak. Iya, ke tenda ataupun ke mana, dan kebetulan dikasih sama Cedede. Oh, baik, lumayan baik sih itu. Baik banget ya. Iya, dan akhirnya ya kita masak dan ya makan, minum kopi, teh dan lain-lainnya. Nah, di situ itu ada 3 tenda cuy. Tenda 1 itu buat si cewek, yang 3 cewek itu. Tenda 2-nya itu buat si tim laki-laki. Cuman di tim laki-laki ini ada yang namanya Hilman ini. Dia ini punya kebiasaan ngorok sama kentut. Jadi kebanyakan dari temen si cowok-cowok ini yang 7 orang ini pada nggak mau satu tenda sama si Hilman. Wah, kasihan banget. Iya, padahal dia udah nyetirin dari Jakarta sampai ke Garut. Nah, karena pada nggak mau sama si Hilman ini, sebetulnya waktu sorenya itu, waktu di tenda itu sempet dibikin kayak semacam apa ya, semacam home pimpa atau suite, dan kebetulan yang kalah itu ya waktu itu yang tidur sama si Hilman itu si Jojo sama si Agung. Akhirnya kita tidur. Oh iya, sebelum tidur itu kita bersepakat dulu ya, jadi rencananya itu besok pagi kita akan ke hutan mati untuk ngejar sunrise. Jadi bangun tuh pagi-pagi banget lah ibaratnya, dan
setelah itu kita mau submit ke puncak Tegal Alun. Kemudian di hari kedua kita bangun pagi-pagi banget tuh, waktu itu jam 5 pagi kalau nggak salah ya. Nah kita langsung jalan menuju ke hutan mati untuk ngejar sunrise, dan kebetulan kita waktu itu dapat sih, nanti ada dokumentasinya ya ibaratnya. Nah setelah kita foto-foto ya biasa lah ya, foto-foto mengabadikan momen. Nah di situ tuh ada perbedaan pendapat, dimana sebagian ada yang kepengen ke puncak Tegal Alun, tapi sebagian lagi kepenginnya ya udahlah balik ke tenda aja, orang gue udah pernah gitu kan. Akhirnya ya kita tetap balik ke tenda karena suaranya lebih banyak, walaupun ada dari beberapa mereka yang sebenarnya kecewa karena baru pertama kali dan mereka nggak sampai ke Tegal Alun lah ibaratnya. Pasti pingin sih ke puncak. Iya sebenarnya pingin, cuman ya karena mereka ngikut yang paling banyak, akhirnya ya kembali ke tendanya masing-masing. Kurang lebih waktu itu jam 9-an lah ibaratnya mereka balik ke tenda. Kemudian setelah turun dari hutan mati itu gue mampir ke warungnya Cededeh. Di situ gue biasa lah makan, terus pesen gorengan, minum dan lain-lain. Dan karena emang Cededeh ini baik, jadi kita ngobrol banyak lah sama dia. Dan kita lagi ngobrol, salah satu dari teman kita itu ada yang nyeletuk cuy. Bilang gini deh, "Cek, punya pengalaman horor nggak?" Awalnya sebetulnya si Cededeh ini nggak mau cerita ya ibaratnya, dia pokoknya menyangkal lah ibaratnya. Cuman setelah nggak beberapa lama akhirnya dia mau cerita tuh tentang pengalaman horornya selama 6 tahun berjualan di Pondok Salada Gunung Papandayan. Jadi kayak lu tau nggak kayak yang anak-anak pendaki terus didongengin sama guru gitu lah. Iya. Dan waktu itu si Cededeh itu cerita waktu awal pembangunan warungnya itu, dan katanya waktu peletakan batu pertama itu, waktu mau bikin pondasi itu dia sempat bikin kopi untuk si para pekerjanya. Dan pas dia bikin kopi, itu kopinya tiba-tiba tumpah sendiri cuy. Tumpah sendiri? Iya, kopinya itu kopi hitam gitu. Tahu kan yang kayak buat pekerja gitu kan. Iya. Nah itu kopinya tumpah sendiri. Nah setelah kopi tumpah, tiba-tiba ini kata si Cededeh ya, tiba-tiba badan Cededeh itu langsung kayak kaku, langsung kayak berat banget gitu loh. Kejang maksudnya? Bukan kejang sih, tapi lebih ke mungkin kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, terasa berat katanya ibaratnya. Dan kemudian si Cededeh ini bilang, kalau mau kopinya silahkan nanti aku buatkan. Tapi Cededeh ini ngomongnya dalam bahasa Sunda ya. Dan setelah dia udah kelar ngomong, itu tubuhnya langsung normal lagi. Dan akhirnya dia bikin kopi lah ibaratnya, dan kopinya itu pasti dilebihin 1. Jadi buat pekerja dan dilebihin 1 ya nggak tahu lah, mungkin buat yang itu tadi. Iya, itu sih pengalaman dari Cededeh ya. Jadi Cededeh ini juga cerita lagi nih cuy tentang pengalaman horornya. Jadi waktu itu dia itu kan pulang habis maghrib lah, karena gantian shift sama si suaminya ini. Jadi suaminya jaga yang buat malamnya, dan si Cededeh ini pulang ke bawah. Dan waktu itu dia pulang itu sama anaknya yang masih kecil. Nah dia itu pulangnya lewat hutan mati, yang itu loh yang hutan mati, terus turunnya itu kan kayak lewat jalur tukang tahu kalau dulu. Kalau sekarang kan udah kayak setapak kan, jalan setapak kan dibangun kan. Nah waktu di hutan mati itu Cededeh ini mendengar suara seperti orang ketawa gitu. Nah dia tengok ke belakang tapi nggak ada siapa-siapa. Parahnya lagi si anaknya ini bajunya ini kayak ketarik-tarik gitu loh cuy. Yang Tarik-tarik? Iya ketarik-tarik, tapi nggak tahu siapa yang narik gitu kan. Karena panik si anaknya ini langsung lari tuh, kenceng banget tuh. Lari? Iya. Nah si Cededeh ini sebetulnya bukan takut ya, tapi dia ini khawatir kalau misalkan anaknya itu nantinya malah masuk ke jurang gitu. Oh jatuh atau apa gitu kan. Sedangkan waktu itu kan kondisinya memang malam dan pencahayaannya kan pasti kurang kan. Nah pas si Cededeh ini nengok, ternyata ada semacam kayak bayangan
tapi menyerupai kuntilanak waktu itu. Kuntilanak. Jadi warnanya itu hitam gitu. Katanya itu ya si Cedede juga bilang ke kita. Jadi kayak kuntilanak itu nggak seperti dengan yang ada di TV yang warnanya putih terus apa dan lain-lain. Terus yang dia lihat itu warnanya hitam. Ya mungkin itu yang dia lihat kan. Ibaratnya kita nggak tahu sih ininya. Dan setelah melihat kuntilanak itu yang warnanya hitam, Cedede ini manggil-manggil, teriak-teriak nama anaknya. Karena ya itu dia takutnya si anaknya itu masuk ke jurang atau masuk ke mana gitu kan. Kan kalau di hutan mati itu kan ada yang mau ke tebingnya itu kan, yang bawah kan kan langsung ke kawah. Iya, itu kan ngeri kalau misalkan nggak ngelihat kan. Nah akhirnya si Cedede tuh ngejar tuh anaknya sambil dia berdoa sebisanya lah ibaratnya, dan alhamdulillah nggak lama katanya gangguannya udah mulai hilang. Nah kemudian udah tuh di situ. Nah terus si Cedede ini cerita lagi cuy, bahwa ini beda hari ya ibaratnya, mungkin beda waktu lah. Waktu itu dia itu lagi ngebersihin toilet. Jadi emang Cedede dan para penjual warung itu memang kadang-kadang emang ngebersihin toilet lah ibaratnya, jaga kebersihan di Pondok Saladah kan. Dan waktu dia ngebersihin toilet itu tiba-tiba datang 2 pendaki asal Jakarta. Yang mana dia itu melapor katanya cincin kawinnya itu hilang. Iya, di toilet atau di kamar mandi itu. Nah Cedede kemudian langsung lapor tuh ke petugas yang ada di sana. Setelah lapor kemudian petugas tuh langsung datang kan, langsung datang terus dicari-cari tuh sampai ibaratnya klosetnya itu dibongkar sih. Dibongkar. Iya, tapi cincinnya itu tetap nggak ketemu cuy. Iya, ya mungkin karena emang nggak tahu hanyut atau nggak tahu gimana kan, tahu-tahu pokoknya nggak ketemu lah ibaratnya. Kemudian pas esokan harinya tiba-tiba si Cedede ini didatengin sama si pendaki asal Jakarta ini yang besoknya nih. Iya besoknya. Jadi pagi-paginya itu dia didatengin sama pendaki Jakarta itu, dan pendaki Jakarta itu ngasih uang 100.000 dan bilang terima kasih. Kenapa? Nah si Cedede ini bingung dong, kok ngasih duit 100.000 kok bilang terima kasih, kenapa gitu kan. Ternyata katanya semalam itu ada seseorang yang mirip banget dengan si Cedede ini ngembaliin cincinnya ke pendaki Jakarta itu, dan kebetulan waktu itu pas banget dengan malam Jumat. Nah pas malam-malamnya itu pas pendaki Jakarta mau manggil si ibu-ibunya ini yang ngasih cincin, yang beliin cincin, tapi orangnya udah gak ada. Pas dipanggil nggak ada. Iya, makanya pas pagi-paginya itu mereka datang ke warungnya Cedede kan, karena katanya sih sosoknya itu mirip banget dengan Cedede. Tapi si Cedede ini sebenarnya waktu malam-malam itu dia nggak kemana-mana, dan itu ada saksinya katanya, itu suaminya, orang dia itu sama suaminya nggak kemana-mana ibaratnya. Si suaminya juga heran ibaratnya kamu kemana gitu. Jadi emang anehnya itu siapa yang ngembaliin cincin. Iya, jadi itu siapa ya yang makhluk itu ya walau alam lah, itu kita kan nggak tahu. Nah kemudian si Cedede ini kan nggak enak kan karena dia nggak ngerasa untuk kembaliin, akhirnya dia kepengen ngembaliin uangnya ke pendaki Jakarta, tapi tetap ditolak dan pendaki Jakartanya itu tetap pulang lah ibaratnya, terburu-buru pulang. Nah kemudian yang terakhir itu si Cedede itu juga bercerita kalau di Gunung Papandayan itu pernah ada yang kesurupan gitu ya. Cuman ya nggak sampai yang gimana-gimana sih. Terus ya biasa langsung ditolong sama petugas, sama di Cedede juga dikasih minum, dikasih teh hangat ya. Terus kemudian langsung sembuh lah ibaratnya. Ya mungkin itu obrolan yang bagi kami ya ibaratnya kayak pendaki, terus bisa mengetahui tentang pengalaman-pengalaman beliau selama berjualan di sana, itu sangat menarik lah ibaratnya buat kami. Dan Cedede ini sempat berpesan kepada kita lah ibaratnya, bahwa di gunung itu ya memang tempatnya para makhluk-makhluk gaib, dan kita memang wajib untuk mempercayainya. Bukan di gunung sebetulnya ya, di mana-mana pun ibaratnya makhluk gaib itu ada. Cuman kalau pesan dari Cedede ini katanya ya kita jangan takut pada setan atau jin, karena kan derajat manusia katanya lebih tinggi lah ibaratnya. Terus selama kita berperilaku baik, terus berperilaku sopan, berkata sopan dimanapun kita berada ya insya Allah sih bakalan selamat lah ibaratnya, bakalan aman.
Kemudian setelah kita dari warung Cidedeh, kita packing tenda dan setelah selesai kita turun dan lagi-lagi si Cici ini naik ojek lagi. Jadi PP itu dua kan 400.000 lah, lumayan kan. Kemudian waktu sekitar jam 2 atau 3 kita udah sampai di bawah. Ya seperti biasa lah, kita bersih-bersih, kita sholat, kita makan di sana lah ibaratnya. Dan sebelum pulang kita itu yang para laki-laki itu sempatin buat mampir dulu ke semacam pemandian air panas gitu cuy. Itu harganya kurang lebih tiket masuknya itu 25.000. Jadi di bawah itu memang ada tempat-tempat kayak apa ya, area wisata lah ibaratnya. Ada pemandian air panas, terus ada mungkin kalau yang mau ngecamp di bawah juga bisa, camping ground gitu. Nah kebetulan kita masuk ke pemandian air panas itu, dan panasnya itu benar-benar panas cuy. Kayak apa ya, kayak air baru mendidih. Dan katanya pas kita kan langsung turun kan, terus langsung keluar lagi karena nggak tahan. Pas tanya petugas ternyata itu memang baru panasnya doang, air dinginnya itu belum dikasih gitu. Iya, jadi memang waktu itu ya sampai matanya itu perih banget coy. Nggak tahu ya karena belerang atau kenapa gitu. Tapi cocok buat kalau habis dari turun gunung sih ya. Itu cocok banget karena pas kita tuh badan lagi capek, badan lagi ibaratnya kayak pegel-pegel, terus langsung diangetin, langsung berendam di kolam hangat, itu rasanya luar biasa sih. Ya mungkin bagi kalian yang naik ke Gunung Papandayan mungkin perlu dicoba ya pemandian air panas yang ada di Gunung Papandayan itu, yang di bawah, yang di base camp itu mantap banget lah cuy. Kemudian setelah kita mandi dari air panas itu cuy, ya kita packing dan kita siap-siap untuk kembali ke Jakarta. Dan alhamdulillah kita sampai di Jakarta dengan selamat lah ibaratnya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu aja sih ya pengalaman gue waktu ke Gunung Papandayan. Mungkin gue pribadi sih nggak mengalami hal yang horor secara langsung, tapi tahu tentang pengalaman dari warga lokal sana, yaitu Cidedeh yang berjualan selama 6 tahun itu. Ya banyak banget lah ibaratnya, memang hal-hal yang menarik yang bisa kita tahu lah ibaratnya. Oh jadi itu kisah lu waktu ke naik Gunung Papandayan bro? Iya. Bukan lu yang ngalamin tapi lu dapat cerita horor dari penjual makanan di sana ya? Iya, penjaga warung lah. Nah jadi itu ya pengalaman si Bang Ipul ketika mendaki di Gunung Papandayan. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita si Bang Ipul, terutama tadi ya pesan dari Cidedeh ya, supaya kita jangan takut terhadap makhluk-makhluk halus lah terutama. Dan ya kita harus saling menghormati lah dimanapun kita berada dan bersikap sopan. Apakah Bang Ipul ada tambahan lagi atau enggak? Mungkin untuk Papandayan sih cukup dulu ya. Mungkin next bakal sharing lagi pengalaman-pengalaman di gunung lain lah ya. Ya pasti ditunggu sih. Ya. Ditunggu karena pasti akan seru, kita nantikan ceritanya. Ya jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini, pencet like, komen dan share video ini ya, atau subscribe juga channel ini ya supaya channel ini lebih berkembang. Semoga video ini menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari mahasiswa Siluman.